Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022. Kami termasuk ke dalam angkatan 16, kelompok 1 dan kelompok kecil 2. Kami akan mendiskusikan tentang penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum lanjut diskusi, kita sesi perkenalan dulu. Saya sebagai moderator, perkenalkan, saya Oke Junjunan Alamsyah, merupakan penyuluh pertanian terampil di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lemah-Sugih. Mangga dilanjut untuk Teh Wiwin. Baik, terima kasih Kang. Perkenalkan, nama saya Wiwin Mustikardiana, bidan terampil dari Puskesmas Sukamulya. Lanjut ke Teh Listia. Terima kasih Teh Wiwin. Perkenalkan, nama saya Listia Nursaida, merupakan perawat terampil dari UPTD Puskesmas Talaga. Lanjut, Kang Wisnu. Baik, terima kasih Teh Listia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wibawa, formasi perawat terampil di UPTD Puskesmas Banjaran. Dilanjut ke Teh Komala. Perkenalkan, nama saya Komala Febriani, nutrisionis terampil dari UPTD Puskesmas Argapura. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Baik, diskusinya kita mulai saja ya. Diskusi kali ini dengan tema yaitu Smart Governance. Barangkali di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak sih apa itu definisi Smart Governance? Silahkan. Saya boleh, Kang? Silahkan Kang Wisnu. Ya, terkait smart governance didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Smart governance juga bisa berarti penggunaan sebuah teknologi untuk memfasilitasi pembuat kebijakan dan perencanaan. Jadi mungkin tujuannya yaitu ke arah perbaikan pelayanan publik. Sekian. Siap, terima kasih Kang Wisnu atas pemaparannya. Jadi smart governance ini merupakan salah satu indikator bagi sistem pemerintahan untuk beberapa aspek penting di dalam pemerintahan tersebut. Menurut teman-teman, bagaimana sih pemerintahan kita, khususnya Kabupaten Majalengka, terkait penerapan smart governance ini? Ya, menurut saya pemerintah kita juga telah menerapkan smart government ini, Kang. Terlihat dari aplikasi Sirancage dan Siabonteri. Terima kasih Teh Listia. Berbicara tentang Sirancage, dari teman-teman sendiri ada yang bisa menjelaskan nggak sih Sirancage ini aplikasi apa? Barangkali ada teman-teman di luar sana yang menyaksikan video diskusi ini belum mengetahui apa itu Sirancage. Silahkan. Saya Kang izin menerangkan, Sirancage itu merupakan akronim dari Sistem Informasi Rancangan Gawe HD. Sirancage merupakan aplikasi digital yang digunakan di pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk mempermudah kita sebagai ASN untuk penginputan SKP harian. Jadi Sirancage itu ditunjukkan untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian kinerja pegawai. Sirancage juga digunakan untuk penilaian kinerja baik oleh sejawat maupun atasan langsung. Begitu, Kang. Baik, terima kasih Teh Komala untuk pemaparannya. Mungkin teman-teman di sini sudah menginstal aplikasi Sirancage ini ya. Menurut teman-teman, selama menggunakan aplikasi Sirancage dalam pekerjaan itu gimana sih? Baik Kang, mohon izin. Jadi mengenai penggunaan aplikasi Sirancage ini ya, jujur dari pengalaman saya di awal, itu saya sempat mendapatkan kesulitan, namun setelah mendapat tutorial dari rekan senior, saya jadi paham. Jadi kita harus tahu gimana cara menyusun kinerja tahunan maupun bulanan.
Kita juga harus tahu apa yang akan kita buat sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian untuk pendokumentasian kinerja kita ada dalam laporan harian yang harus kita isi tiap harinya. Mungkin itu dari saya, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan, Kang. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa si Rancage ini diperuntukkan untuk penilaian sistem kinerja ASN. Si Rancage itu sudah termasuk dalam Peraturan Bupati Majalengka nomor 74 tahun 2021 tentang pedoman penilaian kinerja pegawai. Di si Rancage itu sendiri memuat beberapa informasi terkait perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, serta tindak lanjut dari penggunaan aplikasi tersebut. Data-data atau informasi dari si Rancage itu dapat diolah oleh BKPSDM sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai dalam mewujudkan Smart ASN. Seperti itu, Kang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memaparkan Teh Wiwin dan Teh Komala. Aplikasi si Rancage ini merupakan perwujudan Smart ASN di wilayah Kabupaten Majalengka. Dan bisa dikatakan ini adalah inovasi baru, sehingga mempermudah pekerjaan kita sebagai ASN. Bagaimana menurut teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini? Silahkan untuk yang mau menjelaskan. Baik Kang, izin menjelaskan ya. Kalau dari saya, menurut saya kelebihan dari penggunaan aplikasi si Rancage ini yang dapat dikaitkan dengan Smart ASN itu yang pertama ada rasa nasionalisme ya. Jadi karena aplikasi si Rancage ini buatan anak bangsa, jadi menumbuhkan sikap cinta kita terhadap bangsa dan tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, networking, di mana penilaian si Rancage ini dilakukan antar teman sejawat, sehingga diharapkan ASN memiliki jaringan yang kuat dan luas. Yang ketiga, integritas yang berhubungan dengan absensi, di mana pada aplikasi ini memudahkan ASN untuk langsung mengakses absensi tersebut melalui aplikasi si Rancage. Kayaknya itu aja dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Izin menambahkan, selain 3 kelebihan yang dijelaskan oleh Teh Wiwin tersebut, si Rancage juga mempunyai kelebihan yang lain, yaitu berbasis IT. Aplikasi si Rancage ini sudah berbasis IT sehingga mempermudah kita untuk membuat rancangan dimanapun kita berada. Selain itu, profesionalisme, di mana si Rancage ini cukup memudahkan pekerjaan kita sebagai ASN sehingga jadi lebih terkonsep setiap tahunnya. Aplikasi ini dituntut untuk mengisi tepat pada waktunya. Laporan yang kita isi setiap harinya di si Rancage itu dapat menentukan grafik SKP di akhir bulannya yang bisa menentukan tinggi atau kurangnya kinerja kita dari atasan, sehingga dapat diketahui target realisasi kita itu tercapai atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Wiwin dan Teh Komala untuk pendapatnya tentang kelebihan si Rancage ini. Jadi si Rancage ini erat kaitannya ya dengan penerapan Smart ASN di Kabupaten Majalengka. Kalau begitu, selain tadi kelebihannya, barangkali dari teman-teman yang sudah menggunakan akan berbagi tentang kekurangan dari si Rancage ini. Silahkan. Boleh Kang, saya Kang. Ini kan ya sesuai pengalaman saya ya tentang kekurangan si Rancage sendiri. Mungkin kendalanya pas pengisian rancangan SKP-nya, seperti SKP tahunannya, SKP bulanannya, hariannya. Sedangkan untuk bisa mengisi perlu persetujuan dari atasan. Nah, kendalanya di sini karena mungkin kesibukan atasan ya agak lama buat menyetujuinya, sehingga pengaruh tuh ke pengisian SKP hariannya. Akhirnya kan pas awal-awal ngisi SKP harian tuh, awal-awalnya kalau sudah lewat 3 hari sudah tidak bisa diinput lagi. Mungkin itu saja sih Kang kendala yang saya rasakan. Sepertinya kendalanya hampir semua merasakan ya Kang ya? Iya, hampir semuanya sih.
Iya, sepertinya begitu ya. Untuk kendalanya mungkin kurang lebih sama ya, semua dari kita. Persetujuan dari atasan kita itu bisa memperlambat kita untuk input, sehingga ketika melewati batas waktu penginputan laporan harian, kita tidak bisa menginput lagi gitu di hari tersebut. Mungkin ada solusi yang ingin teman-teman kemukakan mengenai ini untuk mengatasinya. Mohon izin menanggapi Kang dari pernyataan Kang Wisnu tadi ya. Menurut pendapat saya terkait pengisian si Rancage, harus ada persetujuan dari atasan dan kendalanya membuat lama menyetujui rancangan kita. Ketika pada waktunya pembuatan rancangan SKP tahunan ataupun bulanan, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pegawai maupun dengan atasan, sehingga tidak akan ada kendala lagi dengan kesibukan atasan. Jika sudah disetujui, sebaiknya si Rancage diisi setiap hari, supaya tidak lupa karena jika sudah melewati 3 hari, rancangan kita tidak bisa diinput. Ini bisa dikurangi hambatannya dengan cara saling mengingatkan antar teman sejawat untuk mengisi kegiatan di aplikasi si Rancage setiap harinya. Terima kasih Teh Listia, sangat solutif ya pendapatnya. Jadi begitu Kang Wisnu, untuk permasalahan persetujuan dari atasan mungkin dapat berkoordinasi dan berkomunikasi lebih jauh ya waktunya. Jadi SKP bulanannya atau SKP tahunannya dibuat sebelum waktunya gitu. Jadi dibuat lebih lama dari biasanya gitu. Jadi kita atasan kita punya waktu untuk menyetujui SKP kita. Baik, diskusi yang sangat menarik ya teman-teman. Pemaparannya bagus sekali, teman-teman sangat aktif dalam berdiskusi tentang smart governance, terus si Rancage dan penerapan smart ASN di lingkungan Kabupaten Majalengka ini. Dan dapat diambil kesimpulan dari diskusi kita kali ini bahwa si Rancage merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan smart governance di wilayah Kabupaten Majalengka. Segitu mungkin ya. Menarik sekali diskusi kita kali ini, sehingga tidak terasa ya waktu berlangsung begitu cepat. Berhubung waktu sudah hampir habis, kita akhiri diskusi kita di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Tetap jaga semangat dan kekompakannya. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, siap melayani bangsa.